My name is Khan, and I'm not a terrorist. Premis utama mengikuti perjalanan seorang pria bernama Rizwan Han, yang menderita sindrom Asperger, ketika dia mencoba untuk menemui Presiden Amerika Serikat dan mengklarifikasi bahwa meskipun namanya Han, dia bukan seorang teroris. Film dibuka dengan adegan yang cukup menegangkan, di mana terjadi pemeriksaan yang ketat terutama terhadap orang Islam di Bandara San Francisco Internasional. Stereotip negara Amerika terhadap Islam memang masih sangat marak akibat serangan teroris di gedung WTC New York 11 September 2001 silam. Perlakuan diskriminatif itu kini menimpa seorang yang bernama Rizwan Han, atau biasa dikenal dengan sebutan Han. Ia diperiksa layaknya seorang teroris hanya karena melakukan budaya Islam. Pemeriksaan itu menyebabkan dirinya gagal terbang ke Washington DC, karena penerbangan terakhir pesawat yang ditumpanginya sudah berangkat, sedangkan penerbangan selanjutnya masih 7 jam lagi dan harga tiketnya juga tak murah yaitu $366. Tujuan Han pergi ke Washington DC untuk menemui Presiden Amerika. Pada Presiden ia ingin menyampaikan bahwa namanya adalah Han, dan ia bukan seorang teroris. Kenapa Han ingin menyampaikan itu? Kita flashback. Diceritakan masa kecil Han, seringkali habiskan di bengkel tempat ayahnya bekerja. Ia selalu diajak ayahnya bekerja namun ia juga selalu ditinggalkan begitu saja oleh ayahnya. Meski begitu dari bengkel Han bisa belajar dan memperbaiki barang-barang yang rusak. Namun sejak saat itu, ayah Han sudah tidak mau lagi pulang ke rumah. Jadi Han hanya tinggal bersama ibunya, yang seorang penenun bernama Razia Han dan adiknya yang masih kecil bernama Zakir. Han sejak kecil menderita autis, namun tidak ada dokter satupun yang menjelaskan ke ibunya tentang kondisi seorang Han. Meski begitu ibunya juga merasa tidak pernah perlu tahu alasannya, karena tanpa itu pun beliau bisa mengenalkan dengan baik. Han sejak kecil diajarkan ibunya tentang toleransi. Ibunya mengajarkan bahwa manusia itu tidak ada bedanya, manusia itu hanya ada dua jenis, yaitu orang baik yang berbuat baik dan orang jahat yang berbuat jahat. Di sekolah Han selalu dibuli oleh teman-temannya karena berbeda, sehingga ibunya mengajak Han untuk belajar privat kepada seorang bernama Wadia. Wadia ini punya gelar master, tapi meski punya banyak gelar, ia punya banyak waktu di usianya yang senja. Sehingga ibunya Han ingin belajar kepadanya, namun Han ingin belajar kepadanya awalnya ditolak, namun ibunya meyakinkan kalau Han adalah anak yang cerdas. Hal itu langsung ditunjukkan dengan kefasihannya berbahasa Inggris di usianya yang belia. Han pun akhirnya belajar bersama guru Wadia di rumahnya. Han tidak hanya diajarkan dari buku-buku saja, tapi ia juga diajarkan tentang kehidupan oleh guru Wadia, sesuatu yang belum tentu didapatkannya di sekolah. Kemudian di suatu hari ketika ia hendak berangkat sekolah, ia disuruh pulang karena banjir tapi Han bergeming. Ternyata Han malah membantu penduduk mengatasi banjir dengan pompa air hasil rakitannya. Sejak saat itu Han dipercaya penduduk sekitar untuk memperbaiki berbagai barang elektronik apa saja. Bahkan ibunya disampai sibuk melayani jasa di rumahnya, sehingga mengabaikan Zakir yang mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Zakir pun kesal terhadap kakaknya lalu ngambek. Singkat cerita setelah akhirnya 18 tahun, Zakir bisa pergi ke Amerika. Ia mendapat beasiswa di Universitas Michigan. Selang beberapa tahun, Zahir kini sudah punya istri yang bernama Hasina, dan ia tinggal di Amerika. Di tempat lain ibunya menelepon Zakir, supaya Zakir pulang kampung ke India dengan istrinya saat Hari Raya Idul Fitri pertama di keluarga Han. Ibunya ingin sekali lihat Zakir dan menantunya tersebut, namun Zakir menolak karena Hasina harus mengajar di universitas. Untuk menenangkan ibunya, Zakir berniat membawa ibunya ke Amerika, termasuk juga kakaknya. Ia mengurus semua imigrasinya akan tetapi, takdir berkehendak lain. 6 bulan kemudian ibunya meninggal dunia karena pembesaran rongga jantung. Sebelum meninggal, sang ibu minta Han berjanji untuk membuat hidup Han bahagia seperti adiknya, sehingga Han pun pergi ke Amerika. Ia akan tinggal di San Francisco, kota tempat tinggal adiknya. Di rumah Zakir disambut dengan baik oleh adik iparnya. Hasina adalah dosen psikologi di Universitas San Francisco. Dari dialah diketahui bahwa Han mengidap penyakit sindrom Asperger. Sebuah gangguan yang mempengaruhi kemampuan untuk bersosialisasi dan komunikasi secara efektif. Han memang takut dengan tempat baru dan orang-orang baru,
ia juga benci warna kuning dan suara-suara nyaring. Hasina berusaha memandu Han supaya bisa berkomunikasi pada orang lain dengan lebih baik. Ia menterapis Han dengan media kamera, ia juga bawa Han ke yayasan autis dan ternyata Han adalah penderita sindrom Asperger yang lebih baik daripada penderita-penderita lainnya. Hal itu mendorong Hasina agar Han hidup seperti manusia pada umumnya, lalu ia pun memberitahukan hal itu pada Zakir. Zakir mengiyakan dengan membiarkan Han untuk bekerja di perusahaannya. Han diberi kesempatan untuk bekerja di dealer terbesar produk herbal Mehnas. Han akan bekerja sebagai sales dan menawarkan produk kecantikan tersebut ke salon-salon yang ada di kota. Dari pekerjaannya itu, Han bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mandira. Mandira adalah pemilik salon yang bernama Karma. Di tempat itu pula Han menawarkan produk dan secara resmi berkenalan dengan Mandira. Sejak saat itu Han sering ingin berkunjung ke tempat salon Mandira. Ia jadi punya pasar khusus untuk menampilkan berbagai produknya tersebut. Namun ketika Han mendengar percakapan telepon Mandira dengan anaknya, Han mulai mencari tahu tentang masa lalu Mandira. Ternyata Mandira punya masa lalu yang cukup menyedihkan. Mandira itu dijodohkan ketika umur 19 tahun, selain itu ia pergi ke Amerika bersama suaminya dan selama 3 tahun menikah ia selalu disiksa oleh suaminya. Kemudian suaminya itu pergi dengan wanita lain ke Australia meninggalkan Mandira dan anaknya yang masih kecil yang bernama Sam. Mandira cukup marah ketika Han mengatakan hal itu, namun tak berselang lama mereka kembali baikan. Mandira sangat suka balon yang dibawakan oleh Han karena anaknya juga sangat suka balon. Mandira marah karena ia tidak ingin mengingat masa lalunya yang cukup kelam itu. Sejak saat itu Han mulai sering jalan bareng dengan Mandira. Ia juga diperkenalkan dengan Sam dan berteman baik dengannya. Mereka berdua bahkan memenangkan permainan yang tidak pernah dimenangkan Sam dengan ibunya. Kini mereka bertiga semakin akrab dan mereka juga sering menghabiskan waktu bersama. Singkat cerita Han dan Mandira memutuskan untuk menikah, hal itu awalnya ditentang oleh Zakir. Bahkan Zakir mengajak untuk memutus tali persaudaraan dengan kakaknya karena ia akan menikah dengan Mandira yang merupakan penganut Hindu. Namun Han tetap dengan pendiriannya karena seperti yang sudah diajarkan oleh ibunya kalau semua manusia itu sama. Han tidak lagi melihat manusia berdasarkan ras suku atau agamanya. Pernikahan kemudian dilangsungkan dengan megah di California, tempat tinggal baru Han dan Mandira. Dalam pernikahan Han didampingi oleh adik iparnya Hasina. Setelah menjadi keluarga Han dan Mandira mendirikan sebuah salon di California. Mereka juga bertetangga dengan keluarga Sarah, seorang pelanggan yang merekomendasikan Mandira untuk membuka salon di California. Sekarang Sarah dan Mandira bertetangga. Sam juga berteman baik dengan anaknya Sarah yang bernama Riz. Namun ketika sedang dalam momen-momen indah, hal itu terjadi. Sebuah serangan teroris di gedung WTC New York. Serangan itu tidak hanya memakan banyak korban tapi juga berubah drastis pandangan masyarakat Amerika terhadap Islam. Imbasnya warga Muslim banyak yang menjadi sasaran kebencian dan diserang oleh penduduk asli Amerika. Stereotip itu juga merambat ke berbagai bidang, termasuk dalam pendidik dan Sam yang ayahnya merupakan penganut Islam menjadi sasaran rasisme teman-teman di sekolahnya. Salon Mandira juga sangat sepi akibat stereotip tersebut, bahkan Hasina yang merupakan dosen mendapatkan perlakuan rasial di kampusnya, sehingga Hasina harus menanggalkan mahkota jilbabnya supaya tidak dilecehkan lagi. Belum usai dari momen-momen curam itu, Mandira mendapat telepon dari Sarah. Ia meminta keluarga Han datang ke pesta perpisahan keluarga Sarah. Karena suami Sarah mendapat tugas meliput di Afghanistan, dua keluarga itu kemudian makan malam dengan hangat dan penuh canda tawa sebelum kepergian. Namun setelah itu hal yang tidak diinginkan terjadi, Mark pulang tinggal nama. Kematian Mark membuat tetangga Sarah dan Han sangat terpukul. Kematian Mark sangat membekas bagi Riz, ia menjadi sangat membenci Sam hanya karena Sam beragama Islam. Kebencian Riz berlarut-larut terhadap Sam, bahkan selesai latihan sepak bola bersama, Riz masih tidak mau berbicara terhadap Sam,
mereka berdua masih saling bertengkar sehingga anak gang sekolah mereka jadi ikut campur. Sam tidak terima kalau mereka ikut campur urusan dirinya dengan Reese. Sam lalu melakukan hal-hal yang memicu emosi mereka. Sam pun dikejar lalu dipukuli oleh mereka berempat. Sam tambah tidak terima dengan kelakuan mereka dan mengatainya dengan sumpah serapah sehingga salah satu dari mereka pun menendang bola dengan keras ke tubuh Sam yang sudah babak belur. Sam langsung tergeletak tak berdaya. Sam sepertinya hampir tak bernafas. Reese sebenarnya khawatir tapi diancam oleh mereka untuk meninggalkannya. Sam baru ketahuan dan dibawa ke rumah sakit malam harinya. Keadaannya sudah sangat kritis, limpahnya pecah dan ia sudah kehabisan banyak darah. Tim dokter berusaha untuk menolongnya, tapi Sam tak terselamatkan, ia meninggal jam 8:05. Ibunya sangat terpukul, ia masih tidak percaya kalau Sam pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, inspektur kepolisian mengabarkan tentang motif kematian Sam. Katanya Sam diserang karena hal bersifat personal, ia diserang karena alasan seorang muslim. Mendengar itu Mandira menuju ke tempat kejadian, ia berasumsi kalau ia dan suaminya lah yang telah membunuh Sam, ia marah kepada Han dan menyesal telah menikah dengannya. Menurutnya Sam mati karena menjadi seorang muslim dan menyandang nama Han pada nama akhirannya. Mandira sudah tidak tahan lagi melihat Han, ia ingin Han pergi meninggalkannya. Untuk kembali, Mandira menyuruh Han mengatakan kepada semua orang di Amerika atau bahkan mengatakan kepada presiden, bahwa ia bukanlah seorang teroris. Hal itu untuk membuktikan kalau Sam bukanlah anak seorang teroris dan tidak seharusnya ia menjadi korban kebencian. Sejak saat itu Han meninggalkan rumah dan mulai melakukan misi perjalanan untuk bertemu Presiden Amerika. Sementara Mandira mulai mencari keadilan atas kasus kematian anaknya. Kesempatan pertama bertemu Presiden, Han malah kena tipu. Menurut jadwal Presiden akan menghadiri penggalangan dana untuk anak-anak kelaparan di Afrika dan biaya untuk makan malam bersamanya sebesar $500 Amerika. Namun usut punya usut, acara tersebut ternyata diperuntukkan khusus bagi umat Kristiani, dananya nanti diperuntukkan khusus anak-anak umat Kristiani. Han sebenarnya kecewa tapi ia tetap memberikan $500-nya, ia menitipkan uang tersebut untuk dibelikan makanan bagi umat Kristiani yang kelaparan di Afrika. Meskipun Han sendiri sedang kelaparan, Han kemudian melanjutkan perjalanan. Sekarang ia menuju kota Georgia. Di sana ia bertemu dengan anak kecil yang bernama Jul yang baru jatuh dari sepeda. Han menolongnya lalu membawa Jul ke rumahnya. Ibunya Jul sangat senang dengan apa dilakukan oleh Han. Ia pun lalu menyambut baik Han di rumahnya. Han mendapatkan makan malam yang banyak di sana. Saat makan malam itu mereka saling bercerita. Mamah Jul menceritakan anaknya gugur karena tugas dalam perang di Irak. Mamah Jul juga sangat bersimpati terhadap Sam, di desa terpencil tempat tinggal Jul dan mamanya itu. Di dalam gereja Han ikut acara mengenang semua prajurit yang tewas dalam perang Irak. Dalam acara itu semua orang berhak berbicara dan mengenang orang tercintanya yang telah meninggal, termasuk Han. Han menceritakan putranya yang tewas karena korban rasisme. Usai menceritakan anaknya itu semuanya ikut terharu. Cerita Han juga mendapat respon sebuah nyanyian dari Jul. Semua yang di gereja juga ikut nyanyi bersama sebagai bentuk simpati terhadap kematian Sam. Di tempat lain Mandira juga memperjuangkan Sam yang sudah 6 bulan tanpa keadilan, akan tetapi kepolisian malah menutup kasus ini. Katanya sudah tidak ada sanksi bukti dan kemajuan dalam kasusnya, tapi Mandira tak bisa menerima itu. Menurutnya harus ada jawaban dalam kasusnya, maka dari itu jika kepolisian tidak bisa menemukannya ia akan melakukannya sendiri. Mandira lalu melakukan segala cara, termasuk membuat pamflet untuk mencari petunjuk kematian anaknya. Ia membagikan kepada semua orang yang ditemuinya. Sementara Han sekarang sudah di Los Angeles, Amerika. Menurut informasi yang ia dapat, Presiden akan mengunjungi kampus yang ada di sana. Han sudah tiba 3 hari sebelumnya. Ketika Han sedang berada di masjid, ia mendengar ceramah dari seorang dokter yang bernama Dr. Faisal Rehman. Ia mengajak jamaahnya untuk menumpahkan darah demi Islam. Dr. Faisal bercerita ia sebenarnya tak punya masalah dengan kaum Yahudi dan Nasrani, ia juga tak masalah dengan agama Hindu.
namun ia merasa kalau darahnya itu mendidih ketika melihat kaum Yahudi Israel membantai Palestina. Juga ketika mendengar kasus seorang Hindu yang memotong-motong seorang anak dan wanita Muslim di India, itulah yang menjadi alasan dirinya mengajak jamaahnya untuk bertindak dan balas dendam di acara kepresidenan ini. Namun Han yang mendengar itu, membantah dengan logis apa yang disampaikan Dr. Faisal kepada jamaahnya. Menurut Han seharusnya cara yang digunakan seorang Muslim adalah dengan kasih sayang bukan dengan kebencian ataupun perang. Pendapat itu juga didukung oleh salah satu jamaahnya bahwa ajaran Islam yang benar adalah kasih sayang bukan terorisme atau perang. Untuk memperkuat argumennya, Han juga menceritakan sebuah kisah keteguhan iman dari Nabi Ibrahim yang tidak mudah dihasut ketika diutus untuk menyembelih anaknya. Han pun kemudian manggil-manggil Dr. Faisal dengan sebutan setan karena telah mengasuh dan mempengaruhi hal buruk kepada jamaah. Setelah kejadian itu Han menelepon Hasina untuk meminta nomor FBI dan melaporkannya. FBI sepertinya bertindak dengan cepat. Han kemudian datang ke acara kepresidenan. Saat melewati kerumunan, ia berusaha menyampaikan sesuatu kepada presiden. Gerak-gerik itu menarik perhatian seorang kameramen. Ia penasaran dengan apa yang disampaikan Han, namun setelah berkali-kali diucapkan yang didengar orang hanya kata terorisnya saja, sehingga kerumunan pun langsung ricuh. Presiden juga segera diamankan dan Han dipukul begitu saja oleh seorang petugas. Han ditangkap tanpa sebuah bukti. Di dalam kurungan Han juga diperlakukan layaknya seorang teroris. Han juga diinterogasi tentang Al-Qaeda padahal Han tidak ada kaitan apapun dengan Al-Qaeda. Di sisi lain kameramen yang merekam Han tadi mulai mengamati dan mencari tahu tentang Han. Setelah dari kantor polisi hanya mendapat informasi namanya saja, kameramen yang bernama Raj dan jurnalis yang bernama Komal itu lalu pergi ke seorang yang hacker. Dari situ mereka mendapat semua informasi tentang Han. Mereka kemudian pergi ke media lebih besar untuk mengangkat isu tentang Han, namun mereka juga mengalami penolakan. Karena isunya cukup sentimen, akan tetapi keesokan harinya Han muncul dalam sebuah berita. Wartawan BBC yang dihubungi Raj dan Komal itu berubah pikiran dan memberitakan tentang Han yang telah dipenjara selama 15 hari tanpa bukti apapun dan pengadilan yang tak adil. Kini wartawan itu juga mewawancarai keluarga Han, Zakir dan Hasina tentu mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya, tapi di samping itu mereka juga menyampaikan sebuah fakta kalau Han pernah menelepon FBI untuk melaporkan sebuah kasus teroris. Jadi bagaimana bisa orang yang membantu mencegah terorisme malah dituduh sebagai seorang teroris? Berita tentang Han pun kini semakin menyebar luas sehingga didengar oleh hakim yang menangani kasus Han. Agen kepolisian kemudian mengecek kebenarannya, ternyata benar Han pernah melaporkan kasus terorisme ke FBI. Akhirnya ketidakbersalahan Han telah terbukti dan Han akan dibebaskan. Han sekarang sudah menarik banyak simpati masyarakat, sehingga ia punya kelompok pendukung yang lumayan banyak. Saat Han keluar lapas ia memilih lewat pintu belakang karena ia mencium bau wangi Mandira di sana. Han benar memang ada Mandira. Sebenarnya Han sangat rindu terhadap Mandira. Tapi Han belum bisa menemuinya sampai ia menepati janjinya. Kisah Han yang akhir-akhir ini trending telah menggugah dan menginspirasi banyak orang. Sekarang banyak Muslim yang tak takut untuk menunjukkan identitas aslinya. Han pun hendak kembali melanjutkan perjalanannya, akan tetapi ia dihentikan dengan berita badai yang menerjang Wilhelmina, Georgia. Han memutuskan untuk ke sana terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan Jul dan Mama Jenny yang pernah ditemuinya. Ternyata kota yang mayoritasnya kulit hitam itu rusak parah akibat diterjang badai. Bantuan kemanusiaan pun sangat minim di sana, orang-orang sudah sangat putus asa dengan keadaan yang ada. Akan tetapi Han tidak ingin menyerah, ia kembali menginspirasi orang-orang. Ia mengajak orang-orang Wilhelmina, Georgia itu untuk bangkit. Wartawan BBC yang bernama Bobia Huja ternyata masih mengikuti jejak Han, sehingga yang dilakukan Han kembali masuk media. Seluruh dunia kini menjadi tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota Georgia. Han, orang yang baru-baru ini ditahan dan disiksa karena dianggap musuh dari negara Amerika, sekarang sedang berusaha menyelamatkan nyawa orang-orang tak bersalah tanpa imbalan apa-apa.
Setelah melihat itu orang-orang mulai memberikan bantuan secara sukarela. Kota itu perlahan kembali bangkit meskipun telah menderita karena pemerintah tidak peduli dan tidak bertindak. Kota-kota tetangga akhirnya juga membantu kota-kota yang hancur akibat badai. Semua ini hanya karena satu orang yakni Rizwan Han, orang yang bilang kepada dirinya sendiri kalau dia bukanlah seorang teroris. Berkat perannya yang sangat besar itu Han diundang secara live dalam talk show di sebuah acara televisi. Di talk show itulah Han mengungkapkan keinginannya bertemu Presiden Amerika. Ia juga bercerita tentang anaknya yang meninggal karena kasus rahasia. Chris yang juga menonton acara itu menangis dan akhirnya ia mengaku ke Mandira kalau ia adalah saksi kematian Sam. Ia meminta maaf dengan terseduh-seduh kebanjiran. Namun minta maaf tidaklah cukup, lalu yang terjadi para gang siswa yang membuli Sam juga Riz mendapatkan hukumannya, akan tetapi Riz mendapatkan keringanan karena Mandira memberi keringanan untuknya. Alasan Mandira melakukan itu bukan karena kasihan tetapi karena ibu Riz. Sepulang dari kantor polisi Mandira yang mendapatkan pesan dari Sarah ibu Riz, berterima kasih atas keringanan yang diberikan kepada Riz. Ia juga mendoakan agar arwah Sam tenang di sana. Ia tahu betul rasanya kehilangan orang yang dicintainya, maka dari itu ia berpesan jangan sampai Mandira kehilangan Han. Mandira lalu pergi ke lapangan berusaha untuk mengikhlaskan kepergian Sam. Sementara di wilayah Georgia Han pamit kepada Zakir dan Hasina ia harus pergi karena pemilu tinggal 3 hari lagi. Han harus menemui presiden baru setelah pemilu tiba. Tidak ada yang bisa mencegah Han pergi, namun ketika hendak pergi, tanpa diduga Mandira datang ke wilayah Mina untuk menemui dirinya. Ketika mereka hendak berpelukan, tiba-tiba ada seorang tanpa permisi menusuk tubuh Han. Ternyata ia pengikut Dr. Faisal Rahman. Ia melakukan balas dendam atas tertangkapnya Dr. Faisal Rahman. Han pun kini harus dirawat di rumah sakit saat pemilu tiba. Kemudian Amerika mempunyai presiden barunya. Han butuh perawatan selama berhari-hari di rumah sakit, tapi Mandira dengan setia menemaninya dan menjelang kesembuhannya Han, agenda presiden baru pada pekan depan akan melakukan kunjungan ke kota Georgia. Han yang sudah bisa keluar rumah sakit pun banyak kesempatan untuk menemuinya. Meski sempat dicegah oleh Mandira karena belum fit sepenuhnya, seorang Han harus memenuhi janjinya. Setelah pidato kenegaraan di Georgia, Presiden seharusnya sudah pergi ke New York untuk menghadiri sidang PBB dalam agendanya, namun mendengar Han ingin menemuinya, Presiden menunda sebentar. Beliau jalan kaki untuk menemuinya dan akhirnya Han diundang ke atas panggung. Kemudian Han bertemu secara langsung dengan Presiden United States of America, mengucapkan beberapa pesan janjinya, lalu setelah menyampaikan isi hatinya, Han berpamitan pulang. Ia sudah berhasil memenuhi janjinya untuk bertemu dan menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat. Dan film pun selesai, tamat.